Apalagi kalau cicilan di awal kan yang namanya segitiga ya. Iya. Segitiga itu maksudnya apa? Segitiga. Jadi kalau di tahun-tahun awal itu bunganya yang 80% ke atas. Bunga anuitas namanya. Iya, anuitas. Pokoknya yang kecil. Betul. Di terakhir-terakhir itu baru motong pokoknya banyak. Betul. Nah, walaupun kita nanti pelunasan sebagian itu penting. Kenapa? Supaya cicilan-cicilan kita yang kita bayar itu nggak semuanya jadi bunga semua. Iya, iya, iya. Tapi jadi pokok ketika kita Ya. masukkan duit di sana. Ya. Anggapannya kalau dihitung kena penalti, so oke, no problem. Iya, karena penalti cuma 2-3%-an Betul. dari pokok loh itu. Dari pokok, betul. Daripada cicilan angsuran 5 juta yang cuma 800.000-nya Betul. pokok 4,2 jutanya bunga. Betul. Orang nggak ngerti di situ ya. Betul. Iya, makanya karena kita ngerti, kita bisa ngakalin di bagian-bagian itu dengan hitungan kita masing-masing ya. Betul, ya namanya bank kan bisnis ya Iya. kan, bank kan bukan yayasan sosial. Iya. Karena bisnis, otomatis dia mau profit juga gitu. Iya. Jadi dibikinlah skema yang segitiga itu ya. Betul, bunga anuitas itu nggak banyak orang ngerti itu. Itu nggak banyak orang Betul, ngerti. betul. Dan teman-teman harus belajar bagian-bagian seperti itu karena teman-teman kalau mau KPR atau beli rumah pun teman-teman harus hitung-hitungan juga. Menurutku harus hitung-hitungan juga karena beberapa produk juga dia bisa mengurangi porsi bunga ada kok sekarang. Betul. Beberapa bank ya kan ya kayak Permata mungkin dengan KPR bijak, kalau di OCBC dengan KPR kendali. Oh itu ya, yang kita punya deposito sekian ya Ya, kan. jadi uang itu kita letakin di dalam sebuah rekening itu bisa mengurangi Betul. beban bunganya kok. Iya, betul. Itu orang nggak banyak ngerti produk Iya. seperti itu. Padahal itu sangat membantu menurutku. Itu sangat membantu juga. Karena uangnya itu kan di 80% dari uang yang kita jaminkan itu diserahkan dengan bunga KPR kok. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan pinjamin 1 M ya punya uang 800 juta berarti nanti ya 80%-nya 640 juta. Kita hanya kena bunga dari 400 jutaan kok, bukan dari Iya, 1 M-nya. Betul. Dan orang nggak ngerti banyak Soal soal itu juga uang-uang kita sendiri. Kalau orang nggak Iya. ngerti kan tersendiri-sendiri, terpisah-pisah, malah bunganya kena full. betul. Betul. Tapi banyak orang juga akhirnya letakin di instrumen investasi seperti saham. Ya aku sih nggak masalah. Cuma kan kita butuh kepastian juga kadang-kadang. Kita Betul. butuh dipisah-pisah. Karena banyak orang yang pengen, kalau aku letakin di situ nggak menguntungkan, aku letakin saham bisa 20% sebulan. Oh iya, jangan all in juga. Jangan all-in juga. Itu Belum berbahaya. rasain market berdarah. Betul, iya. Betul. Di kripto orang bilang, wih gila, to the moon. Nah, semuanya Ya. dijaminkan, masuk ke Iya. situ ya keliru juga. Iya, orang nggak ngerti siklus, Iya, ya kan, nggak ngerti betul. apa-apa. NFT sekarang lagi booming gitu kan, orang pengen masuk, orang nggak ngerti NFT itu apa. Betul. Yang penting duitnya naik gitu kan, Iya. istilahnya gitu. Tapi nggak ngerti NFT itu apa sebenarnya. Ada pesan nggak kok buat terakhir buat teman-teman yang hari ini mau beli rumah, apa sih yang mereka perlu siapkan kok? Secara mental, mungkin finansial atau apapun boleh kok. Yang pertama, yang perlu disiapkan adalah segera cicil sekarang ya. Segera beli rumah sekarang. Iya. Karena rumah itu tidak menunggu kita ya. Iya. Jangan nabung dulu baru akhirnya beli, keliru. Iya. Kalau orang nabung dulu akhirnya beli, akhirnya nggak akan sampai bisa. Iya. Saya pribadi pun juga ya, jadi saya mikir ya dulu saya beli rumah ini untung dulu beli duluan. Kalau sekarang beli harganya udah jauh. Jadi yang namanya kita, yang namanya aset dengan kita pribadi, income itu kenaikannya terbatas. Tapi Ya. kalau aset itu kenaikannya tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu lebih baik segera ambil rumah pertama sekarang, ya. Jangan tunda lagi. Jangan juga pengennya rumah idaman nih kurang cocok ini, oke. Yang penting ada dulu, yang Ya. penting punya dulu. Ya. Nanti kalau kurang-kurang bisa diperbaiki. Iya. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Entrepreneur apa? Melangkah terlebih dahulu, baru berpikir kemudian. Ya. Iya, dengan resiko yang sudah terukur ya, Kak, Ya, ya. dengan resiko yang sudah terukur, betul. Oke. Itu pesan saya buat teman-teman entrepreneur. Oke, jadi wah banyak banget belajar juga nih cara cara berpikir yang prudent tadi, terus beberapa mindset dengan cash flow dan sebagainya. Aku belajar banyak sih dari Koroy ini. Dan thank you buat Koroy sudah Thank you. ada di podcast kita. Terima kasih. Dan buat teman-teman bisa belajar banyak di sini. Teman-teman kalau mungkin ada yang kurang mengerti bisa ngulang dengan video ini atau share ke teman-teman juga supaya teman-teman yang lain bisa belajar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel terus bertumbuh. Jadi thank you buat Koroy buat waktunya. Thank you. Dan kita punya tagline kok. Sekarang pasti bisa. Oke.